Anak laki-laki itu sedang bermain. Babi hutan menyerang dengan gila. Di saat-saat penting, seekor ular muncul dan menabrak babi hutan. Piton raksasa berdiri di depan babi hutan. Ayah anak laki-laki itu juga telah tiba. Babi hutan dan ular piton raksasa saling berhadapan sejenak. Babi hutan kabur. Piton pergi ke bocah itu. Sang ayah dengan cepat melindungi bocah itu. Tapi ular piton itu tidak bermaksud menyakiti anak itu. Bocah itu melihat keluar dari pelukan ayahnya. Tangan kecil itu perlahan mengulurkan tangan ke piton raksasa dan membelainya. Semua ini telah dilihat oleh pencuri dalam bayang-bayang. Konon, ular sanca raksasa ini adalah dewa gunung-gunung Fuhu. Mereka datang untuk mengambil mutiara di kepala ular sanca. Itulah sumber kehidupannya. Makan piton itu bisa selamanya berumur 20 tahun, tidak pernah tua. Salah satu pencuri berkata, konon, piton itu akan dikaitkan dengan orang yang ditakdirkan. Orang-orang dari agama yang sama. Maksudnya, apakah piton itu baru saja memilih anak itu? Lihat, mengapa ada begitu banyak lingkaran putih di atasnya? Itu adalah siklus hidup piton, cukup 23 siklus hidup. Ini tidak pernah terdengar dalam 1 abad. Ketika lingkaran putih di tubuh ular sanca memanjang ke ekor, itu hampir batasnya. Ayah bocah itu buru-buru berlutut untuk berterima kasih kepada dewa gunung. Kemudian ular piton melihat pencurinya. Pencuri mulai menembakkan busur ke ular piton. Panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh piton raksasa. Sekelompok pria bertopeng hitam melompat keluar dan mendekati piton. Binatang ini hanya itu. Dia juga takut mati. Tiba-tiba ular piton itu bangun. Salah satu orang berbaju hitam dimakan oleh ular piton. 2 pria berbaju hitam lainnya menembakkan jaring besar. Peluk piton. Kemudian ayah dan paman bocah itu bergegas keluar. Melawan pencuri dengan busur dan anak panah. Ular piton raksasa diselamatkan dengan memotong jaring dengan pisau. Tetapi pada akhirnya, pencurinya terlalu banyak. Ayah anak itu ditembak mati dengan senjata mematikan. Aku tidak baik lagi, kamu harus pergi. Ingin membawa anakku pergi. Paman memimpin bocah itu untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam mendekati ayah bocah itu lagi. Mereka dilempar oleh ular piton raksasa. Karena trauma berat, ayah anak itu akhirnya meninggal. Paman membawa bocah itu dalam pelarian. Tapi tertembak. Seorang pencuri mencuri anak itu. Aku hanya membutuhkannya. Dia meninggalkan bocah itu sendirian di gunung. Memimpin sekelompok orang berpakaian hitam untuk menyembunyikan dan mengamati bocah itu. Anak menangis. Piton mendengar bocah itu menangis. Pergi ke anak laki-laki itu. Ketika pria berbaju hitam muncul, Piton mengira bocah itu dalam bahaya. Jadi dia membunuh pria berbaju hitam. Setelah verifikasi, bocah itu benar-benar penjaga ular piton. Bocah itu dapat membantunya mendapatkan mutiara dari kepala ular piton. Berikan permata itu kepada pria di balik itu semua. Mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Bukankah kamu selalu ingin menjadi penyihir nasional pengadilan kekaisaran? Ini untuk menyelesaikan pekerjaanku. Bisa setara dengan aku. Di bawah 1 orang. Lebih dari 10.000 orang. 10 tahun telah berlalu. Anak laki-laki menjadi anak laki-laki. Pencuri mengatakan kepadanya bahwa ular sanca itu melukai dan memakan penduduk desa. Memintanya untuk memburu ular piton raksasa. Tetapi penduduk desa di desa Pukho semua tahu bahwa dewa gunung memberkati mereka. Semua pemburu di desa tidak pernah memburu ular piton itu. Dia bertanya kemana-mana dan memberitahu pencuri itu. Setelah aku tiba di desa, penduduk desa berbicara tentang dewa gunung. Aku belum pernah mendengar ular piton ganas yang menyakiti orang. Bagaimana bisa ada dewa gunung? Hal jahat ini harus dihilangkan untukku. Dia tidak punya pilihan selain naik gunung untuk menyelidiki kebenaran. Dia bertemu seorang gadis. Kalian berdua pergi mencarinya bersama. Setelah pemeriksaan lapangan, dia memperhatikan bahwa luka penduduk desa adalah buatan manusia. Tidak ada jejak piton yang berjalan di tanah.
Di tempat kejadian, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Itu konspirasi. Pencuri ingin mendapatkan permata dengan cepat. Perintahkan distrik untuk menangkap semua pemburu. Bantu dia menangkap ular piton raksasa. Ingin kita berurusan dengan Dewa Gunung. Mimpi. Semua pemburu dibawa ke gunung. Paman tua itu dengan cepat mengenali pencuri itu. Yang jahat, itu kamu. Apa yang telah kamu lakukan, Feng Er? Jangan khawatir, dia masih hidup. Aku sebagai gurunya. Pada saat ini, pria dan wanita itu juga datang. Wajah jelek pencuri itu terungkap. Aku sudah menyelidiki. Tidak ada ular piton yang memakan manusia. Seseorang melakukan semua ini. Hanya menunggumu dewasa. Bantu aku mendapatkan harta karun itu. Didedikasikan untuk kaisar. Kemudian aku bisa duduk di posisi penyihir nasional ini. Pamannya juga mengenali anak itu. Feng Er, kan? Paman terbunuh. Lihat semua ini. Pria itu tiba-tiba mengalami sakit kepala yang parah. Mengaum. Langit menjadi gelap. Guru. Gambar dari masa kecilnya terlintas di benaknya. Semua kenangan masa lalu muncul. Piton muncul di belakangnya lagi. Dia membenci pencuri ini. Perlahan mendekati mereka. Pencuri menyandera gadis itu. Suruh dia untuk mengeluarkan mutiara dari kepala piton. Ambil permata dari kepala binatang lain dan berikan kepada guru ya. Kamu bahkan tidak pantas menjadi manusia. Jangan katakan kamu seorang guru. Pencuri membunuh komando distrik segera. Ancam dia. Lanjutkan. Hanya ketika dia dalam masalah. Lingkaran putih mengarah ke ekor ular piton. Permata di kepala terbang keluar. Dia mencuri permata itu. Publik di belakang muncul. Sampah, kamu masih sedikit berguna. Kirimkan batu itu ke sini. Pria itu mengambil pencuri dan memukul. Gong segera menelan mutiara. Kekuatan Gong setelah menelan permata sangat meningkat. Mengalahkan semua orang. Mengatakan omong kosong lagi. Jadi, hari ini adalah hari kematianmu. Dia menendang piton ke tanah. Pria dengan pedang menikam burung merak sampai mati. Tapi tersungkur ke tanah. Permata ini benar-benar bisa melatih sihir. Pada saat ini, piton mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Guntur muncul di langit. Masyarakat tersambar petir. Meninggal di tempat.